Shalom, puji Tuhan, mari kembali bersama kita membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam aku. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Puji Tuhan. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari di mana gereja dipenuhi dengan ibadah. Ya, 10 hari. 10 hari sampai hari Pentakosta, berarti minggu depan. Banyak gereja yang melakukan kegiatan doa 10 hari. Bahkan banyak juga yang mempunyai dana mengadakan KKR 10 hari dengan pembicara yang berbeda-beda. Dan intinya gereja sekarang sedang mencari Tuhan. Sedang mencari Tuhan dan mereka menginginkan pengalaman Pentakosta di jemaat mula-mula itu terulang kembali. Ya. Ada rasa haus dan lapar akan Tuhan. Dan mereka sungguh mengharapkan hal-hal yang besar dari Tuhan. Kita di sini akan belajar bagaimana ketika kita percaya kepada Tuhan. Dikatakan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yesus berkata, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Bahwa sebenarnya perkataan ini mengacu kepada Yesus adalah Allah. Ya. Bapa itu adalah Allah, dan kalau Yesus satu di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus, bukankah Yesus adalah Allah? Dan hal ini begitu pentingnya sehingga Yesus menekankan bahkan kepada para muridnya. Tidak percayakah engkau? Nah, berarti kita itu butuh percaya bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Bahwa percaya itu akan masuk ke berbagai hal. Ya. Percaya untuk keselamatan. Ya. Percaya untuk keselamatan. Ada orang percaya bahwa percaya kepada Yesus pasti selamat. Tetapi tidak percaya bahwa kesembuhan masih berlangsung di dalam Yesus. Ada orang yang percaya bahwa dia diselamatkan. Ada yang percaya bahwa dia bisa disembuhkan, bahwa Tuhan masih menyembuhkan hingga sekarang. Tetapi orang-orang yang percaya akan dua hal ini belum tentu percaya bahwa Allah akan memberikan kelimpahan secara materi selagi kita di bumi ini. Artinya bahwa kita itu sebenarnya harus terus belajar percaya kepada Tuhan. Setelah lolos misalnya, iman keselamatan tidak tergoyahkan. Kemudian kita masuk pada kesembuhan. Kesembuhan mungkin pilek naik lagi, kolesterol naik lagi, mungkin jantung. Semua disembuhkan Tuhan, maka iman kita akan kesembuhan itu tidak akan tergoyahkan.
Naik lagi kepada pengalaman, perlu uang 200 ribu, minta ke Tuhan, diberi. Butuh uang lagi 2 juta, minta ke Tuhan, Tuhan kasih. Butuh lagi 50 juta, Tuhan kasih. Nah di sanalah iman kita akan kelimpahan, tidak akan tergoyahkan setelah itu. Ya. Jadi setelah itu kita akan masuk ke dalam iman yang lain. Sehingga Alkitab seringkali mengatakan mengalami segala kepenuhan Kristus. Karena kalau kita tidak terus belajar, tidak terus melangkah, banyak dari kita itu hanya berhenti kepada iman yang menyelamatkan. Ya, iman yang menyelamatkan. Yang jadi masalah adalah ketika kita percaya pada satu hal yaitu iman yang menyelamatkan. Dan kita tidak percaya bahwa Allah menyembuhkan hingga sekarang. Tidak percaya bahwa Allah memberikan kelimpahan hingga sekarang. Bukankah itu akan menyedihkan Tuhan? Bahwa kita tidak bisa percaya dalam satu bidang tertentu kepada Tuhan. Dan tidak mempercayai Tuhan dalam bidang-bidang yang lain. Berarti kita belum mengenal Tuhan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mempelajari firman, kita beribadah sungguh-sungguh supaya kita mengenal Tuhan dalam segala kepenuhannya. Supaya kita mengalami Tuhan dalam segala kepenuhannya. Di sini dikatakan tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dalam diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi di sini kita melihat Yesus mengajarkan bahwa dia adalah Allah, dia satu dengan Bapa. Nah, kita akan fokus kepada ini untuk sementara untuk masuk ke dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Dikatakan begini di dalam Galatia pasal yang kedua. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lihat di sini bahwa Paulus mengajarkan dirinya itu sudah mati ya di dalam hukum Taurat. Tetapi dia hidup untuk Allah sekarang dikatakan. Dan akhirnya kita akan melihat dikatakan Yesus hidup di dalam dia, dia hidup di dalam Yesus. Dan kalau Yesus hidup di dalam Paulus, maka Allah Bapa juga hidup di dalam Paulus. Bahwa hal ini penting kita perhatikan. Tidak mungkin Allah tinggal di dalam kita kalau kita itu belum mati secara daging. Mati dalam hukum Taurat. Ya, oleh karena hukum Taurat. Penekanan banyak gereja sekarang itu adalah kemakmuran. Tetapi inti pengajaran Yesus dan pelayanan para rasul adalah mematikan daging supaya bisa hidup dalam Kristus. Tanpa daging dimatikan, maka kita tidak bisa hidup dalam Kristus. Kalau kita tidak bisa hidup dalam Kristus, Kristus tidak hidup dalam kita, kita tidak akan pernah mengalami kemenangan demi kemenangan. Kita akan selalu kalah.
Emosi kita tidak akan stabil. Kita tergantung dan dikendalikan oleh keadaan di sekitar kita. Hanya orang yang mati dagingnya, hanya orang yang mati bahkan, yang tidak akan terpengaruh oleh keadaan. Bahkan hanya orang yang dibangkitkan dalam Kristus. Yang akan sungguh-sungguh bisa fokus kepada Tuhan. Tidak dikendalikan oleh sekelilingnya. Hanya orang yang mati dan sudah dibangkitkan di dalam Kristus. Lihat di sini, sebab aku telah mati, kata Paulus. Oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Lihat di sini, supaya aku hidup untuk Allah. Ingat, tujuan kita hidup adalah hidup untuk Allah. Seringkali orang hidup untuk menjadi berhasil. Orang hidup untuk istri, untuk suami. Orang hidup untuk anak-anak. Ya. Tetapi tahukah Anda bahwa Anda mempunyai tujuan yang jauh lebih penting dan terutama adalah hidup untuk Allah. Dan untuk hidup untuk Allah tidak akan pernah berhasil kecuali kita mematikan daging kita. Karena manusia itu banyak keinginan. Semakin keinginan satu dipenuhi, keinginan lain dipenuhi, itu akan semakin banyak keinginan kita. Tetapi ketika keinginan-keinginan daging ini kita lawan, kita salibkan, maka pada akhirnya keinginan-keinginan itu tinggal sedikit dan pada akhirnya hanya keinginan yang benar, yaitu ingin mengenal Tuhan. Itu saja yang akan tinggal. Itu aja yang kita akan tuju. Bahwa pada akhirnya kita hanya punya satu keinginan, yaitu hidup untuk Tuhan. Ya. Padahal ini jarang dipikirkan oleh banyak orang. Kita hidup untuk apa? Cari uang. Kita hidup untuk apa? Supaya pandai. Kita hidup untuk apa? Semakin kaya. Jarang orang yang mengatakan kita hidup untuk apa? Untuk Tuhan. Karena hidup untuk Tuhan itu tidak mudah. Jadi orang Kristen mudah. Orang kalau sudah ke gereja disebut Kristen. Orang kalau sudah dibaptis sekarang disebut Kristen. Tetapi hidup untuk Tuhan tidak mudah. Daging yang harus dimatikan. Ya. Daging yang harus dimatikan. Ada istilah, setan itu hebat. Tetapi kita bisa mengalahkan. Lebih repot itu untuk mengalahkan daging dikatakan. Dan semua hamba Tuhan setuju akan hal ini. Setan dalam nama Tuhan Yesus takut. Sudah pasti kita menang. Tapi kalau daging itu kita redam sekarang. Besok itu bisa muncul lagi loh. Sehingga setiap hari Kathryn Kuhlman katakan, aku sudah mati ribuan kali. Dikatakan. Mati ribuan kali. Ya. Artinya daging ini perlu diwaspadai. Perlu sekali diwaspadai. Nah, Paulus katakan supaya aku hidup untuk Allah. Apalagi di akhir zaman ini. Betapa pentingnya kita menyelaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita hidup untuk Allah. Sekarang orang dibuat takut bahwa vaksin mRNA ya, terutama yang vaksin Moderna dan Pfizer kalau tidak salah itu ditengarai setelah divaksin 3 tahun 4 tahun orang itu akan mati. Dan ini dunia sedang dilanda ketakutan karena ternyata vaksin itu baru diuji cobakan kepada binatang, belum kepada manusia. Waktu COVID langsung dipakai untuk manusia. Dan orang-orang sudah mulai ketakutan. Padahal dulu ngejar-ngejar Moderna, ya kan? Ya.
Orang-orang pada ketakutan. Bahwa inilah dunia sedang dilanda seperti ini sekarang. Oleh karena itu saya tekankan. Jangan menunda waktu. Utamakan Tuhan, hidup untuk Tuhan. Ya, hidup untuk Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus dikatakan. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bukankah kalau sudah seperti ini. Orang-orang yang dulu mengenal kita. Ketika ketemu dengan kita lagi. Mereka akan heran. Loh, kamu kok berubah? Kamu kok seperti orang lain? Kan akan seperti itu. Karena Yesus, di sini Paulus katakan, aku hidup. Tetapi bukan aku lagi sekarang. Kristus yang hidup di dalamku. Bayangkan orang yang hidup tetapi hidupnya bukan dia lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam dia. Ketika ketemu dengan sahabat-sahabatnya atau bahkan sahabat lamanya. Bukankah sahabat lamanya bisa dikatakan hampir tidak kenal. Coba wajahnya berubah juga. Pasti tidak dikenal. Tetapi karena wajahnya sama, masih dikenal. Tapi perkataannya, tingkah lakunya kok beda ya dengan dulu. Nah, itu baru orang yang lahir baru, orang yang menyalibkan daging. Padahal kita menemukan banyak orang Kristen bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tidak berubah. Artinya kan daging tidak pernah disalibkan. Yang repot adalah Alkitab katakan daging itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tetapi seringkali kita orang Kristen hidup dengan daging. Dengan cara kedagingan. Secara mudah kita coba bayangkan. Kalau hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalamku. Berarti kan cara ngomongku berubah. Berarti kan cara pandangku berubah karena Yesus yang hidup. Berarti tingkah lakuku kan berubah kalau Yesus yang hidup dalamku dan hidupku bukannya aku lagi, bukan aku yang dulu. Kan ini berbicara tentang perubahan. Kalau tidak ada perubahan, memang Yesus tidak hidup dalam kita. Itu aja secara sederhananya. Memang kita masih manusia lama. Sehingga tidak pernah berubah. Mobil aja, sepeda motor aja. Kalau sudah keluaran terbaru. Kan pasti berubah. Orang kan tahu. Oh ini keluaran tahun sekian. Yang ini keluaran tahun sekian. Orang akan tahu. Ada perubahan. Nah herannya banyak orang Kristen mengaku ciptaan baru. Tapi kok tidak ada yang berubah sama sekali. Ya. Tidak ada yang berubah sama sekali. Cara ngomongnya tetap, kasar, nyakiti tetap, pelitnya tetap. Ya. Lalu mengaku ciptaan baru, kan orang tertawa kan. Ketika Paulus mengatakan aku adalah ciptaan yang baru, Yesus Kristus hidup dalamku. Semua orang tahu. Bahkan kita yang baca Alkitab tahu. Perubahan yang Paulus alami begitu luar biasa. Ya. Itu baru ciptaan baru. Berarti menjadi ciptaan baru tidak mudah dan tidak semua orang yang mengaku Kristen adalah ciptaan baru. Karena kalau kita mengaku ciptaan baru berarti ada perbandingan, perbedaan antara ciptaan dulu kita ciptaan yang lama dan sekarang ciptaan yang baru. Harus ada perubahan. Kalau sampai bahkan kesukaannya saja tidak berubah. Berarti kita bukan ciptaan yang baru. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging. Adalah hidup oleh iman dalam anak Allah. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bahwa sekarang Paulus katakan, aku hidup. Tetapi bukan hidup di dalam daging. Aku hidup dengan iman kepada Kristus.
kepada anak Allah. Aku hidup dengan iman. Bagaimana iman timbul? Iman timbul dari pendengaran akan firman dan firman Kristus, firman Rema, firman yang hidup. Tidak mungkin orang punya iman tanpa mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Ya. Dan hanya dengan belajar merenungkan firman Tuhan, kita akan punya iman yang teguh. Iman kita tidak bersandar pada penglihatan, pada nubuatan. Iman kita bersandar kepada firman Tuhan. Yang tertulis ini harus kita pelajari sungguh-sungguh. Baca lagi, renungkan, baca lagi, renungkan. Sampai kita tidak tergoyahkan dengan firman ini. Ya. Nah, Paulus katakan, aku hidup dengan iman dalam anak Allah sekarang. Ya. Kembali kepada Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23 sekarang. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami, berarti Yesus dan Bapa, akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah ini loh. Anda bayangkan sekarang, Yesus dan Bapa adalah satu. Dan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Sekarang bayangkan, Yesus dan Bapa tinggal di dalam kita. Bagaimana mungkin kita selalu berkata, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Aku lemah. Aku tidak kuat. Loh, bayangkan, adakah sesuatu yang membuat Yesus berkata tidak bisa? Tidak ada. Yesus dan Bapa satu. Dan sekarang Yesus dan Bapa dikatakan tinggal berdiam di dalam kita. Mau masuk lebih dalam lagi. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 3 kan. Bahwa kita, tubuh kita adalah bait Allah. Di mana roh Allah bukan hanya Yesus dan Bapa. Tetapi sekarang roh Allah juga tinggal di dalam kita. Nah ayo pikirkan sekarang, renungkan. Kalau Allah Trinitas, Yesus dan Bapa dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, mengapa hidup kita selalu kalah? Mengapa hidup kita selalu gagal? Kan itu sesuatu yang tidak mungkin, kegagalan, kekalahan, kalau Allah sendiri tinggal bersama kita di dalam kita dan bekerja bersama kita. Bagaimana bisa gagal? Bukankah ini butuh perenungan, renungkan sampai kita mempercayai ini dan menghidupi ini sehingga hidup kita akan berkemenangan. Akhir zaman butuh Tuhan. Berapa banyak pengangguran sekarang. Yang punya toko mungkin merasakan orang-orang lebih suka beli di online sekarang sehingga toko mulai sepi. Nah dalam keadaan seperti ini, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak bisa mendengar suara Tuhan untuk mentaati pimpinan Tuhan, bimbingan Tuhan. Bukankah kita akan kalah? Bagaimana kita berani mentaati Tuhan ketika misalnya usaha kita lagi menanjak dan Tuhan berkata, hei sekarang tutup, ganti usaha yang baru. Seringkali kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita akan tolak suara itu. Dan ketika terjadi usaha yang pertama yang awalnya mantap mulai runtuh, kita baru, aduh coba aku taat. Tapi sudah terlambat.
betapa pentingnya di akhir zaman ini kita mengikuti pimpinan Roh Kudus. Berarti kita harus mengenal Roh Kudus. Kita harus mengenal Tuhan. Tanpa mengenal Tuhan, tanpa intim dengan Tuhan, bagaimana bisa kita itu mendengar, apalagi ya mempercayai hal yang menurut pengalaman kita, mata kita, tidak mungkinlah itu terjadi. Kecuali kita memang intim dengan pribadi tersebut. Baru kita berani percaya. Jadi kita lihat bahwa hanya orang yang mati dagingnya, orang yang hidup dengan iman, maka Yesus dan Bapa itu akan tinggal bersama dia. Di sini dijelaskan dengan lebih mudah. Mungkin mati daging itu sukar untuk dipahami. Di sini dikatakan jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku. Ya. Kata mengasihi aku ini kan sebetulnya sudah mati daging. Kalau enggak masih ada mengasihi dunia, mengasihi harta, mengasihi apapun juga selain Yesus. Masih ada. Hanya orang yang mengasihi Yesus dikatakan yang akan menuruti firman-Ku. Tidak memilah-milah. Oh yang ini aku lakukan cocok. Oh yang ini tidak cocok. Ya kan? Kan banyak orang seperti itu kan. Cocok, tidak cocok, cocok, tidak cocok. Dulu orang ada yang suka percaya sungguh-sungguh memberi perpuluhan. Tetapi ada orang yang dengan berat hati memberi perpuluhan. Karena takut ya kena kutuk segala macam terpaksa memberi perpuluhan. Tetapi ketika ada pengajaran yang mengatakan perjanjian baru, tidak perlu ngasih perpuluhan. Beda dengan perjanjian lama. Maka orang yang sudah dengan berat hati awalnya ya memberi perpuluhan, sekarang ada pengajaran seperti itu. Ya, puji Tuhan. Ini yang benar. Anda memilah-milah. Ya, Anda memilah-milah. Yang tidak suka walaupun itu kebenaran. Padahal sudah jelas. Yesus katakan kan sangat mudah kan. Ini kan seperti agama tetangga yang mengatakan. Mana Yesus pernah ngaku. Yesus adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan. Padahal sudah jelas. Ya, sudah jelas di dalam Injil Yohanes 13 ayat 13 kan. Engkau mengaku aku adalah guru dan Tuhan dan perkataanmu benar. Bukankah Yesus sudah mengaku? Tetap aja maksa. Bukan itu. Loh. Ya. Kalau memang Yesus, sekarang pertanyaannya dibalik. Kapan pernah Yesus menyangkal dirinya adalah Tuhan? Ya kan? Kan tidak ada ayatnya. Sudah jelas Yesus katakan yang satu belas kasihan segalanya. Ya, maksudnya perpuluhan itu yang satu harus dilakukan tetapi yang lain belas kasihan iman juga harus dilakukan. Yang satu harus dilakukan itu mengacu pada perpuluhan. Dan itu tidak perlu diajarkan lagi. Saya sudah katakan itu tidak perlu diajarkan lagi di perjanjian baru. Kenapa? Sudah hafal sama dengan Anda masuk SD kelas 1. Ya, 1 tambah 1 adalah 2 sama dengan 2. Tidak mungkin di perguruan tinggi, Anda masuk perguruan tinggi, Anda diajar lagi sama dosen yang khusus mengajar matematika. Anak-anak, ya, mahasiswa, mahasiswi, ini 1, kemudian ditambah 1 sama dengan berapa? Kan tidak mungkin. Fondasi yang sudah kokoh tidak perlu diulang lagi. Ya. Banyak orang yang memilih-milih dalam melakukan firman Tuhan. Dan akibatnya sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Ya. Saya selalu berkata, di mana-mana saya selalu berkata,
Perpuluhan bagi saya tidak berat. Saya melakukan kok. Teman saya Pak Eko berkata, sambil geleng-geleng dia berkata, repot Pak sekarang. Bahkan jemaat saya sekarang termakan dengan ajaran seperti itu. Dan dia sebutkan, Pak Yusak tahu jemaat saya yang memberi perpuluhan. Dia bilang, tidak sampai 7 orang yang memberi perpuluhan. Gara-gara pengajaran itu. Padahal Pak Eko sudah tidak bekerja. Itu pun kan dirusak oleh hamba-hamba Tuhan yang bergerak dalam kerasulan, dikatakan pendeta itu harus bekerja supaya tidak jadi batu sandungan. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada kaitannya. Pendeta itu sama dengan kaum Lewi, para imam yang tidak boleh bekerja. Bayangkan Anda, pendeta bekerja, seminggu khotbah 3 kali atau 4 kali, harus khotbah yang berbeda. Bahannya hanya 1 buku. Bayangkan. Karena ada orang-orang yang merusak sistem ini bahwa hamba Tuhan harus fokus, tidak boleh bekerja. Sekarang ada hamba-hamba Tuhan yang bekerja, sehingga akibatnya gereja kebanyakan pendetanya hanya khotbah seminggu 1 kali. Yang lainnya tamu. Kenapa? Pendetanya sibuk kerja. Banyak hal yang kebenaran itu dirusak, dikaburkan di akhir zaman ini. Karena memang akhir zaman. Oleh karena itu betapa pentingnya merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Sangat penting. Ya. Orang yang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Dikatakan. Bagi saya katakan tadi, perpuluhan tidak berat. Saya lakukan. Saya bahkan mau katakan, saya lebih dari 2 juta perpuluhan saya. Tetapi yang saya takutkan, saya katakan, persembahan khusus. Ketika Tuhan berbicara, ini yang disebut persembahan khusus adalah Tuhan berbicara pada kita. Jual mobilmu, persembahkan uangnya untuk pembangunan gereja. Itu persembahan khusus. Itu yang menakutkan. Jual rumahmu atau berikan sertifikat rumahmu kepada gereja. Itu persembahan khusus. Bukankah itu yang jauh lebih menakutkan? Tetapi itu pun akan dialami oleh orang yang sungguh-sungguh mentaati Tuhan. Supaya daging sungguh-sungguh nyata sudah mati di dalam kita. Dan ketika kita berani mentaati, persembahan khusus inilah yang akan membuat kita menuai 100 kali lipat. Ya, persembahan khusus itu. Perpuluhan tidak akan membuat engkau menuai 100 kali lipat. Tetapi itu membuka tingkap-tingkap surga memberkati. Tetapi persembahan khusus ketika Tuhan berbicara dan kau mentaati, engkau akan menuai 100 kali lipat. Saya beberapa kali mengalami itu. Oh itu dakduk. Memberi perpuluhan kan tidak pernah dakduk kan. Tidak pernah masih. Apalagi kalau memberi perpuluhan itu sejak Anda bekerja pertama kali. Ya kan? Bekerja pertama kali itu kan gajinya pasti kecil kan? Yang repot itu kalau kita bertobat. Kita sudah kaya raya baru bertobat. Iya kan? Wah itu perpuluhan langsung jeglek berapa ratus juta. Wah enggak mudah. Tapi kalau Anda dari awal misalnya kerja sales. Kerja apa, jaga toko, perpuluhan, gampang. Tapi kan terus naik. Bayangkan kalau sudah gaji, Anda bekerja 20 tahun, baru pertama kali memberi perpuluhan. Itu tidak mudah. Ya. Nah kita lanjut sekarang. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, itu
pasti akan melakukan perintah Tuhan. Kalau Anda masih mengatakan, enggak, ini berat, berarti Anda tidak mengasihi. Bayangkan ketika kita pacaran mengasihi pacar kita, hujan pun diterobos. Ya. Janji jam 7 ketemuan, jam setengah 7 sudah datang. Dapat uang, sudah ada uang, masih kurang, minta kemana mah apa-apanya. Dipakai 1 kali untuk neraktir pacarnya, langsung habis. Enggak pernah itu. Oh enak, belum pasti jadi suami istri kok sudah mau ngebosi. Enggak, mau. Kan enggak ada yang seperti itu kan. Itu namanya bisnis kalau seperti itu. Ya. Orang mengasihi, itu akan mudah sekali melakukan demi untuk menyenangkan orang yang kita kasihi. Ya. Masuk ke ayat yang ke-11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Berarti ada dua iman di sini, 2 percaya. Anda percaya kepada Tuhan Yesus, baik dia melakukan hal yang besar atau tidak melakukan hal yang besar, Anda tetap percaya? Puji Tuhan, itu yang terbaik. Tetapi Yesus katakan, kalau kau memang tidak bisa mempercayai aku, setidak-tidaknya percayailah akan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita itu percaya, tingkat percaya kita kepada Tuhan atau kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Kalau hanya sebatas kepada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan pada kita, memberkati kita, menyembuhkan kita, itu baik. Tetapi Anda harus melangkah lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Bahkan dalam Tuhan berdiam diri pun kita tetap percaya bahwa Tuhan akan bertindak, bahwa Tuhan akan menolong. Itu iman yang lebih tinggi daripada iman hanya sekedar percaya pada pekerjaan. Ingat orang-orang Majus. Kita menyembah Yesus yang sudah mati bagi kita, menyelamatkan kita, memberikan Roh Kudus, memberkati kita, menyembuhkan kita, memberikan mujizat pada kita. Gampang. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dengan penuh keperkasaan kemuliaan yang sudah naik ke surga. Gampang. Bagaimana dengan orang-orang Majus yang datang dan melihat bayi yang berumur tidak lebih dari 2 tahun. Mungkin hanya pakai sekarang popok, ya kan? Dan 3 orang yang mewakili kan orang Majus itu, walaupun dipercaya bukan 3 orang. Memberikan persembahan yang begitu luar biasa, yang bisa membuat Yesus dan keluarganya hidup di Mesir, di luar negeri bertahun-tahun. Itu persembahan berapa itu? Tetapi yang saya mau tekankan, mereka melihat seorang bayi berumur tidak lebih dari 2 tahun. Dan mereka bisa percaya itu adalah Tuhan yang layak disembah, yang layak menerima persembahan. Oh, itu tidak mudah. Yesus belum menunjukkan keperkasaannya. Yesus belum melakukan mujizat. Bahkan dia sedang dalam kemiskinan kan. Tetapi orang-orang yang lebih kaya, lebih terpandang, lebih terhormat, rela menyembah dan memberikan persembahan. Kita ada di posisi di mana? Kita menyembah Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan hal-hal yang besar pada kita. Puji Tuhan, kalau gara-gara itu Anda mengejar Tuhan lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Bukan hanya percaya kepada pekerjaannya, tetapi sekarang melangkah lebih lagi mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Bukan percaya pada pekerjaannya aja.
Di sini ada dua macam percaya. Percaya kepada Tuhan atau percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Percaya kepada Tuhan, itu tingkat yang tertinggi. Apakah Tuhan akan menolong atau tidak, kita tetap percaya. Tuhan baik dan Tuhan mampu menolong. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego kan pada akhirnya. Bukan mereka tidak percaya Tuhan tidak akan menolong. Tetapi iman mereka sampai pada puncaknya yang berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong, kami tetap percaya. Ya. Bukan mengharapkan Tuhan tidak menolong loh ya, jangan salah mengerti. Bukan Tuhan ada waktunya menolong, ada waktunya tidak menolong. Bukan. Tetapi ini berbicara tentang iman puncak dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun Tuhan tidak menolong, karena kami mengenal Tuhan, kami tetap percaya. Itu iman yang benar. Di akhir zaman kita dituntut untuk mempunyai iman seperti ini. Versi perjanjian lama berkata, Musa mengenal jalan-jalanku. Bangsa Israel, umatku, mengenal perbuatan-perbuatanku. Mengenal jalan-jalan Tuhan berarti, aku ada di sini, aku mengalami ini, tujuannya ke sana. Itu mengenal jalan-jalannya. Tapi kalau hanya mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan, aku mengalami jalan buntu, Tuhan tolong aku sekarang, selanjutnya enggak tahu lagi. Harus ngalami jalan buntu lagi, ngalami perbuatan Tuhan lagi. Hanya begitu terus. Ya. Sehingga selalu muter-muter jalannya bangsa Israel itu. Percaya kepada Tuhan, diberkati, setelah diberkati, bersenang-senang, menyembah berhala, kemudian penindasan, penganiayaan, kekurangan, penghukuman datang, mereka bertobat, kemudian Tuhan memberkati lagi, ya. Setelah diberkati mereka meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, menyembah apapun, kemudian mengalami aniaya lagi, dan kemudian mereka bertobat lagi. Terus muter seperti itu. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan beda. Sekarang aku mengalami ke sini untuk menuju ke sini, setelah itu menuju ke sini, setelah itu menuju ke sini. Perjalanan kita bukan hanya muter-muter. Ada tujuan yang pasti. Perbedaannya, mengenal hanya pekerjaan-pekerjaan Tuhan, tidak salah. Tetapi jangan berhenti di sana, kalau enggak Anda akan muter terus. Muter. Tetapi kalau engkau sampai pada pengenalan akan Tuhan, percaya kepada Tuhan, engkau mengenal jalan-jalannya, ada tujuan yang pasti, yang sangat luar biasa. Ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Berarti kan percaya kepada Tuhan itu sangat dalam. Yesus sendiri berkata, apakah Yesus bohong? Orang yang percaya kepadaku akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dan untuk di Alkitab ini kan mengacu apa sih pekerjaan yang Yesus banyak lakukan? Menyembuhkan orang sakit, ya, mengusir setan, membuat mujizat. Bukankah itu yang Yesus paling sering lakukan selama dia hidup? Dan dia berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membuat mujizat-mujizat. Nah, yang jadi masalah sekarang kalau kita perhatikan, banyak orang Kristen yang tidak melakukan ini. Berarti kan mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ini tidak berbicara talenta, tidak berbicara karunia. Ini berbicara akibat percaya kepada Yesus, akibat Yesus hidup tinggal di dalam kita, maka kita akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan.
Dan karena Yesus adalah pemimpin sejati, pemimpin itu akan melatih seseorang dan membuat orang itu bukan hanya sama dengan dia, tetapi membuat dia lebih daripada pemimpin tersebut. Sehingga Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, kemudian ini baru pekerjaan pemimpin sejati. Bahkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Karena Roh Kudus akan tinggal di dalammu, sehingga engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Dan di dalam Alkitab kita melihat pekerjaan yang lebih besar yang belum pernah Yesus kerjakan. Bayangan Petrus saja menyembuhkan orang sakit. Kita melihat pelayanan yang begitu kreatif. Kain-kain yang pernah disentuh, pernah dipakai oleh Paulus bisa menyembuhkan orang sakit. Berarti di akhir zaman ini akan lebih banyak mujizat, pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar yang belum pernah terjadi, itu akan terjadi lagi loh melalui kehidupan orang percaya. Itu menurut firman Tuhan. Nah, sekarang saya mau tekankan, kalau kita tidak mengenal Tuhan dan firman-Nya ini, bukankah tidak mudah untuk mempercayai ini, melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan? Itu tidak mudah untuk percaya perkataan itu. Bahkan melakukan lebih daripada yang Yesus lakukan. Bukankah itu mustahil untuk dipercayai? Sehingga kita bisa mengetahui diri kita itu orang percaya sungguh-sungguh atau tidak. Ini melalui ayat ini, ayat 12 ini. Bisakah kita percaya terhadap janji Tuhan bahwa Tuhan akan membuat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan sama seperti yang Dia lakukan? Sungguh-sungguhkah kita orang percaya yang bisa mempercayai bahwa kita akan melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus kerjakan? Kita akan berkata, Yesus kan Tuhan, kita ini siapa? Jangan sombong. Jangan terlalu sombong. Loh, sombong itu kalau kita yang katakan, ini kan janji Tuhan. Tuhan sendiri yang berkata, kita hanya ikut-ikutan aja, kan gitu aja. Tetapi, bukankah tidak mudah untuk mempercayai ini? Kalau daging kita belum mati. Kalau Yesus tidak hidup di dalam kita, untuk mempercayai ini tidak mudah. Ya. Bayangkan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bayangkan atau menghayal sekarang, karena ini belum pernah terjadi. Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang pernah Yesus lakukan. Ini kan kita harus mencari-cari, menghayal, karena belum pernah terjadi. Dan itu yang akan terjadi melalui hidup orang-orang percaya. Oh, bukankah kehidupan Kristen itu menggairahkan? Sangat menggairahkan. Ada saja hal-hal yang baru yang Tuhan akan kerjakan di dalam kita dan melalui kita. Ayat 13 dan 14. Pengulangan. Sehingga ini sesuatu yang tidak boleh diragukan. 2 ayat, 1 perkara, satu janji yang diulang. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Loh, 1 perkara diulang sampai 2 kali. Berarti itu kan pasti dilakukan. Itu sesuatu yang sangat penting. Yesus katakan, apa juga yang kamu minta dalam namaku,
aku akan melakukannya. Kita diajar tidak semua permintaan kita dijawab Tuhan. Padahal Yesus sendiri berkata, berjanji, apapun yang engkau minta, aku akan melakukan. Karena tujuannya dari awal kan kita sudah tahu. Hidup kita untuk Tuhan. Sehingga permintaan kita apapun itu tidak akan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena dari awal hidup kita untuk Tuhan, sehingga apapun yang kita minta, tujuan akhirnya adalah Bapa dipermuliakan. Bukan kita, bukan daging kita yang dipuaskan, tetapi Bapa yang akan dipermuliakan. Yang pertama, doa-doa kita pasti dijawab Tuhan karena Bapa akan dipermuliakan. Lihat ayat-ayat terakhir ini yang kita akan bahas. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Loh, sampai sekarang belum minta, belum berani minta yang besar. Yesus katakan, mintalah, maka kamu akan menerima. Supaya penuhlah sukacitamu. Berarti doa-doa kita, apapun itu, Tuhan akan jawab supaya Bapa dipermuliakan, supaya kita sukacita kita penuh. Supaya Bapa dipermuliakan, supaya kita bersukacita. Wow. Betapa luar biasanya. Dan saya tekankan apapun itu. Pak, kalau untuk memuaskan daging, loh, dari awal kan kita sudah sebutkan. Daging kita sudah mati terhadap daging. Kita hidup dengan iman sebagai ciptaan yang baru dengan tujuan mempermuliakan Bapa. Sehingga otomatis ketika kita berdoa apapun itu adalah pimpinan roh, itu pasti dijawab karena Bapa akan dipermuliakan. Dan ketika itu dijawab, maka kita pun akan mengalami sukacita. Adalah orang yang gila kalau berkata, doa saya banyak tidak dijawab Tuhan, tapi saya bersukacita karena doa saya tidak dijawab. Loh, itu kan terlalu rohani, cepat mati nanti. Loh, banyak loh pengajaran yang seperti itu kan. Iman yang besar adalah kalau doa kita dijawab Tuhan. Tetapi ada iman yang lebih baik daripada itu, yaitu iman yang benar. Kalau doa kita tidak dijawab Tuhan, kita tetap bersyukur. Ini jauh berkenan kepada Tuhan. Tapi kita kan tidak bersukacita kan. Oleh karena itu saya katakan, hati-hati dengan pengajaran yang enak di telinga. Tetapi tidak benar. Karena Yesus berkata, apa juga apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan langsung diulang di bawahnya, jika kamu meminta, aku akan melakukannya. Langsung jarak dua pasal ini yang jaraknya dekat. Sampai sekarang kamu kok belum minta? Minta supaya kamu bersukacita. Dari ayat-ayat ini kok bisa diartikan sekalipun Tuhan tidak menjawab. Loh, ayatnya tidak ada di sini. Ayatnya tidak ada. Pak, kan ada di Yakobus. Itu lain konteks. Itu berbicara orang yang hidup dalam kedagingan. Dari awal tadi kita kan sudah berbicara. Daging sudah mati. Kita hidup untuk Tuhan sekarang. Sehingga ketika kita hidup untuk Tuhan. Ketika kita minta apapun juga. Pasti kita tidak akan minta yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Dan Tuhan akan jawab. Tuhan pasti jawab. Dan apa yang Tuhan kerjakan dan akan Tuhan kerjakan pagi ini. Diteguhkan oleh perjamuan kudus. Persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus.
Orang-orang yang percaya otomatis orang-orang yang sudah dibaptis yang akan menikmati perjamuan kudus. Bukan untuk anak kecil, bukan untuk orang dewasa yang belum dibaptis. Hanya orang yang sudah mati dan bangkit bersama Kristus yang diizinkan dan yang akan menerima manfaat dari perjamuan kudus. Miliki hati yang benar, hati yang murni, hati yang percaya untuk menerima perjamuan kudus, dan kau akan menerima janji-janji dari perjamuan kudus ini. Janji berkat, tubuh kita akan sehat, umur kita akan diperpanjang atau genap, tidak mati sebelum waktunya, ya, dan yang lemah akan dikuatkan. Mari kita melakukan